sahabat online. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana, semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman mengenai isi dari buku Protes Migran, Dinamika Interaktif dalam Mobilisasi Genting. Selamat menyaksikan. Protes migran berteori. Perspektif mikroorientasi dan spasial. Meskipun status hukum mereka penting, sebagian besar konteks bermusuhan dan terbatas modal sosial dan budaya sebagai pendatang baru dalam masyarakat atau tuan rumah. Genting migran memiliki atau sementara relung yang disesuaikan untuk berorganisasi secara kolektif melawan segala kemungkinan. Namun, konteks yang membatasi dan konten yang kontroversial, interaksi pemain dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilisasi rawan dan rentan terhadap perpecahan. Untuk meneliti dinamika seperti itu, protes dalam konteks marginalisasi, bab ini diambil dari dan mengintegrasikan wawasan dari teori mobilisasi politik, migrasi, dan kewarganegaraan. Membangun di atas literatur ini, bab pengembangan kerangka kerja mikrointeraksi untuk menganalisis migran genting protes. Perspektif seperti itu menarik perhatian khusus pada pengalaman hidup. Keterlibatan aktor yang terlibat, praktik interaktif konkret mereka dan pengaturan spesial dari pertemuan ini. Pawai kaum protes dalam kota menjahit bibir dan jongkok. Meskipun mereka status hukum yang genting, sebagian besar konteks bermusuhan dan sosial yang terbatas, dan modal budaya sebagai pendatang baru di masyarakat atau tuan rumah, migran genting memiliki atau sementara relung yang disesuaikan untuk diorganisir secara kolektif melawan semua kemungkinan. Namun konteks yang membatasi dan interaksi pemain yang kontroversial dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilisasi menjadi genting rawan untuk fragmentasi. Dinamika mikrointeraktif dalam protes migran genting. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan dalam konsekuensi. Oleh karena itu, studi gerakan sosial secara intuitif berkonsentrasi pada kuat gerakan dan hanya sesekali menanggapi protes dari yang terpinggirkan. Karena dalam istilah ini, mereka dianggap tidak mungkin mata pelajaran yang kontroversial. Mengikuti alur pemikiran yang sama, genting migran dipandang sebagai subjek mobilisasi yang paling kecil kemungkinannya. Selain itu, terhadap sumber daya yang langka, dikonstruksikan sebagai orang lain, mereka menghadapi politik tertutup dan peluang diskursif dalam politik yang ditentukan secara nasional.
Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan, di mana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang terlibat serius. Mobilisasi para penganggur telah muncul pada saat resesi ekonomi. Gerakan hak-hak sipil dipicu dalam pengaturan paling rasis di As Selatan. Petani pemberontakan terorganisir selama kelaparan, dan migran sering mengorganisir protes atas ancaman nyata. Bagaimanapun tidak menunjukkan bahwa politik, peluang, dan sumber daya tidak relevan untuk menjelaskan penting protes. Sebaliknya, mereka paling berarti bagi mereka yang berkekurangan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana sumber daya yang dapat diakses meskipun konteksnya tidak menguntungkan, dan bagaimana mereka sering hilang lagi. Pertanyaan seperti politik kontroversial tidak ada artinya jika tidak relasional. Dan jaringan penting adalah bukti yang tegas relevansi jaringan dan interaksi untuk mobilisasi politik. Sementara literatur tentang masalah itu telah sangat beragam di akhir-akhir ini, menambahkan perspektif budaya ke inti strukturalis yang dominan. Akar dari sebuah relasional pendekatan gerakan sosial tanggal kembali beberapa dekade. Modal ekonomi sosial dan budaya telah menunjukkan kontribusinya pada aktivisme pro penerima manfaat bahwa sumber daya dapat melakukan perjalanan dari lebih kurang akal, sementara perspektif relasional telah menjadi ortodoks dalam sosial studi gerakan. Sebagian besar beasiswa mengoperasionalkan hubungan sebagai jaringan, dan dengan demikian mengadopsi perspektif strukturalis Diani. Karena itu, titik buta dari sebagian besar pendekatan rasional antara lain adalah penyebarannya. Ketidaktahuan tentang makna yang dilampirkan aktor pada hubungan sosial dan bagaimana mereka merubah dari waktu ke waktu. Ini menggambarkan gerakan sosial terutama dibentuk oleh interaksi mikro yang kompleks berbagai aktor dalam ruang material dan sosial. Oleh karena itu, menyebut perspektif ini relasional adalah agak menyesatkan. Itu menghilangkan pilihan dan dinamisme darinya, karena interaksi tidak ditentukan sebelumnya oleh hubungan yang ada, tetapi sering bertujuan untuk menantang atau memperkuat hubungan sebelumnya. Jasper berpendapat untuk memecah jaringan menjadi interaksi yang terdiri dari melihat berbagai pertukaran dan pengaruh yang terjadi melalui interaksi tersebut, termasuk emosi yang didasarkan oleh para pemain di jaringan, bagian dari kontingensi historis jaringan. Sementara relasional, pendekatan struktur stres, pendekatan interaksionis, agen stres, dan dengan demikian, gagasan strategis ini ditangkap dalam bahasa pemain yang mencangkup individu dan menjemuk aktor. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Terima kasih.